Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat untuk belajar online. Sebelum kita mulai pembelajaran pada sesi kali ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran pada sesi kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adik-adik sekalian, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tematik. Tema 1, hidup rukun. Subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran 4-6. Langsung saja, mari kita mulai pembelajaran pada sesi kali ini. Sebelum kita mulai pada pembelajaran subtema 4, kita akan review dulu tentang apa yang telah adik-adik sekalian pelajari di minggu lalu. Pada pertemuan sebelumnya, adik-adik sekalian telah mempelajari tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan tidak setuju, kurang sependapat terhadap sesuatu hal. Ciri kalimat penolakan menggunakan kata tidak, kata maaf, bisa juga menggunakan terima kasih, bisa juga menggunakan lain kali. Sebagai contoh, di sini ada percakapan antara seorang anak dan seorang bapak. Seorang anak berkata, "Kuenya silahkan, Pak." Sang anak menawarkan kue kepada sang bapak. Kemudian bapaknya menjawab, "Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri." Di sini terdapat kalimat penolakan. Sang bapak menolak tawaran anak dengan menggunakan kata tidak dan juga terima kasih. Menggunakan kata tidak kemudian terima kasih, Nak, merupakan contoh kalimat penolakan secara sopan. Ayo mengamati. Pada halaman 169. Memahami kalimat penolakan dalam teks percakapan. Perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Di sini ada dua anak yang sedang melakukan percakapan. Dan di percakapan tersebut terdapat kalimat penolakan. Mari adik-adik sekalian, kita identifikasi jenis penolakan atau jenis kalimat penolakan tersebut. Ayo, kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, kata sang anak perempuan. Kemudian, sang anak laki-laki menjawab, "Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan." Kemudian, percakapan yang kedua. Seorang anak perempuan dengan seorang anak laki-laki. Ayo, kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian, sang anak laki-laki menjawab, "Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak." Menurutmu, manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan?
Apakah percakapan pada gambar yang pertama atau percakapan pada gambar yang kedua? Jawabnya adalah percakapan pada gambar yang kedua. Kalimat penolakan yang menjaga kerukunan. Karena percakapan pada gambar yang kedua, kalimat penolakannya menggunakan bahasa yang sopan. Adik-adik, mari kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Ayo membaca pada halaman 175. Di sini ada percakapan antara Dito dan Putu. Dito, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf Putu, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga. Tidak apa-apa Dito, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Putu, aku akan pergi ke rumah paman dengan keluargaku. Baiklah, selamat jalan dan selamat berlibur ya. Terima kasih Putu. Menyelesaikan soal berdasarkan teks percakapan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Adik-adik, mari kita mulai menjawab 5 pertanyaan. Langsung saja, kita mulai pada nomor 1. Siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Kira-kira siapa yang mengajak? Jawabnya adalah Putu. Putu yang mengajak Dito berolahraga bersama di lapangan. Kita lanjutkan ke nomor 2. Apa maksud ajakan tersebut? Apakah adik-adik ada yang tahu? Jawabnya adalah Putu bermaksud mengajak Dito berolahraga bersama di lapangan. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Siapakah yang menolak ajakan? Jawabnya adalah Dito. Dito yang menolak ajakan. Nomor 4. Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Kira-kira apa alasan Dito menolak ajakan Putu? Apakah adik-adik ada yang tahu? Jawabnya adalah karena Dito akan pergi ke rumah pamannya. Untuk itu, Dito menolak ajakan Putu. Kemudian nomor yang terakhir, nomor 5. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Kalimat penolakan di sini, kalimat penolakan yang diucapkan Dito. Jawabnya adalah, maaf Putu, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga. Kita lanjutkan ke mata pelajaran PPKN ya adik-adik. Adik-adik bisa membuka pada halaman 178. Memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dito menolak ajakan Putu dengan sopan. Kenapa Dito dikatakan menolak ajakan Putu dengan sopan? Karena menggunakan kata-kata yang sopan. Sikap Dito dan Putu menunjukkan kerukunan dan persatuan. Adik-adik sekalian, ketika kita menolak ajakan teman atau orang lain dengan menggunakan kata-kata yang sopan, itu artinya kita telah menunjukkan sikap kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Menuliskan contoh pengamalan Pancasila. Tuliskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Selain menolak
ajakan teman dengan sopan, kira-kira apa ya yang termaksud sikap mengamalkan sila ketiga Pancasila? Apakah adik-adik ada yang tahu? Menolak ajakan teman dengan sopan. Kemudian, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Ketika adik-adik bergaul dengan teman baik di sekolah atau di rumah, dan adik-adik tidak membeda-bedakan, itu artinya adik-adik sekalian telah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Kemudian, melerai orang yang berkelahi. Apabila adik-adik melihat atau mengetahui ada orang yang berkelahi, adik-adik bisa melerainya ya. Dan itu menunjukkan sikap pengamalan Pancasila, sila yang ketiga. Kemudian membantu teman yang sedang kesusahan. Ketika adik-adik sekalian mengetahui ada teman atau orang lain yang sedang kesusahan atau kesulitan, dan adik-adik mau membantunya, itu artinya adik-adik telah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Itulah adik-adik beberapa contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Ayo berdiskusi. Halaman 178. Menerapkan pengamalan sila Pancasila. Memahami nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berilah tanda silang pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila? Langsung saja adik-adik, mari kita mulai pada nomor 1. Sikap pada nomor 1, aktif melakukan siskampling bersama dengan warga lain. Sikap ini kira-kira sesuai dengan sila ketiga Pancasila atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Jawabnya adalah sesuai. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Sikap yang nomor 2 adalah hanya bergaul dengan tetangga yang bersebelahan rumah saja. Itu artinya hanya bergaul dengan orang-orang tertentu atau bergaul dengan memilih-milih teman. Kira-kira sikap tersebut sesuai dengan sila ketiga Pancasila atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Jawabnya adalah tidak sesuai. Karena tidak sesuai, maka adik-adik jangan mengamalkan sikap seperti ini ya. Kita harus bergaul dengan siapa saja, tanpa membeda-bedakan teman. Kita lanjutkan ke sikap nomor 3. Ikut kerja bakti, mendirikan rumah warga miskin yang roboh. Apakah sesuai dengan sila ketiga Pancasila atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Jawabnya adalah sesuai, karena sikap tersebut merupakan sikap kita membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Sikap nomor 4 adalah ikut kegiatan PKK di kampung. Apakah sesuai dengan sila ketiga Pancasila atau tidak sesuai? Apakah adik-adik ada yang tahu? Jawabnya adalah sesuai. Karena ikut serta dalam kegiatan sosial merupakan wujud pengamalan sila ketiga Pancasila. Kemudian sikap yang nomor 5. Lebih suka berbelanja ke supermarket
daripada ke pasar tradisional. Sikap tersebut menunjukkan sila ketiga Pancasila atau tidak? Kira-kira apa adik-adik jawabnya? Jawabnya adalah tidak sesuai. Itulah adik-adik beberapa contoh sikap yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dan perilaku yang tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sampai di sini, apakah sudah paham? Apabila belum paham, adik-adik bisa langsung bertanya kepada Ustazah ya. Mari kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Adik-adik, di sini ada beberapa gambar yang memberi contoh mengenai pengamalan sila ketiga Pancasila. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Coba adik-adik lihat pada gambar bagian tengah. Pada bagian tengah terdapat dua simbol Pancasila, yaitu simbol banteng dan kapas dan padi. Kira-kira apa artinya simbol banteng? Apakah adik-adik ada yang tahu? Simbol banteng atau simbol banteng merupakan simbol Pancasila, sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian lambang bunga dan kapas dan padi merupakan lambang sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langsung saja kita mulai pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama, di sini ada gambar tentang pemilihan. Pemilihan di suatu kampung. Kira-kira dari gambar ini menunjukkan sila keempat atau kelima. Jawabnya adalah sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena pada gambar yang pertama ini menunjukkan sikap orang-orang atau warga negara Indonesia yang sedang melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama. Kemudian kita lanjutkan ke gambar yang selanjutnya. Di sini ada gambar seorang anak yang membantu seorang nenek untuk menyeberang jalan. Kira-kira sikap tersebut menunjukkan sila keempat atau kelima? Jawabnya adalah sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, gambar yang selanjutnya. Gambar yang selanjutnya adalah gambar tentang kegiatan di Posyandu Buah Hati. Kira-kira gambar ini menunjukkan gambar perilaku sila keempat atau kelima? Jawabnya adalah sila kelima. Kita lanjutkan pada gambar yang selanjutnya. Gambar selanjutnya adalah gambar perkumpulan orang-orang di suatu forum atau organisasi. Kira-kira gambar tersebut menunjukkan sila keempat atau kelima? Apakah adik-adik ada yang tahu? Jawabnya adalah sila keempat. Kemudian gambar yang terakhir. Gambar terakhir adalah gambar anak-anak yang membantu korban bencana. Kira-kira sikap tersebut menunjukkan sila keempat atau kelima? Jawabnya adalah sila kelima.
Itulah adik-adik beberapa contoh tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya ya. Ayo berlatih pada halaman 171. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang matematika, menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Selesaikanlah soal cerita berikut ini. Nomor 1. Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Langsung saja. Yang pertama, ibu membuat 115 kue lemper. Kemudian 85 kue lapis. Kita jumlahkan dulu. 115 ditambah 85. Cara menambahkannya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. 115 ditambah 85, hasilnya adalah 200. Kemudian angka 200 kita pindahkan ke sebelah kanan, dan ibu membuat 75 kue donat. Untuk itu kita tambahkan 200 dengan 75. Hasilnya adalah 275. Jadi, jumlah kue seluruhnya ada 275. Nomor 2. Jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Dari soal ini, maksudnya adalah kita disuruh untuk menghitung berapa sisanya. Karena disuruh untuk menghitung berapa sisanya, itu artinya harus dikurangkan. 336 gelas dikurangkan dengan 59 gelas. Hasilnya adalah 277. Kemudian kita geser ke sebelah kanan. 277 dikurangi dengan 92. Hasilnya adalah 185. Nomor 3. Udin mempunyai 180 butir biji-bijian. Mutiara memberikan 125 butir lagi kepada Udin. Itu artinya Udin sudah mempunyai 180. Kemudian mendapat lagi dari Mutiara, itu artinya bertambah 125. Biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 148 butir. Karena digunakan untuk membuat hiasan, itu artinya biji-bijian Udin akan berkurang. Berapa sisa biji-bijian sekarang? Mari kita hitung adik-adik. Mula-mula bijiannya 180, kemudian ditambah dengan 125. Hasilnya adalah 305. 305 kemudian digunakan sebanyak 148, itu artinya dikurangkan dengan 148. Jadi sisa biji-bijian Udin sekarang ada 157. Mudah bukan? Ustazah yakin adik-adik pasti bisa mengerjakannya. Langsung saja kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Ibu membuat 115 kue. Kue tersebut diberikan kepada bibi sebanyak 75. Ibu mendapat kue kiriman dari tetangga sebanyak 50. Berapa banyak kue ibu sekarang? Mula-mula ibu mempunyai 115 kue, kemudian diberikan kepada bibi 75. Itu artinya berkurang 75. 115 dikurangi 75. Hasilnya adalah 40. Kemudian 40 kita letakkan di sebelah kanan. Kemudian ibu mendapatkan kue dari tetangga. Itu artinya kue ibu bertambah 50.
Jadi, sisa 40 ditambah 50 hasilnya 90. Nomor 5. Jumlah penduduk dewasa di lingkungan rumah Udin ada 229 orang. Jumlah anak-anak lebih sedikit 72 orang. Berapa jumlah penduduk dewasa dan anak-anak? Cara mengerjakannya, jumlah penduduk dewasa 229. Jumlah anak-anak lebih sedikit, berarti kita kurangkan dengan 72 ya. Hasilnya menjadi 157. 157 ini merupakan jumlah anak-anak. Kemudian yang ditanyakan dari soalnya adalah berapa jumlah penduduk dewasa dan anak-anak. Untuk itu, kita jumlahkan penduduk dewasa 229 dan anak-anak 157. Hasilnya adalah 386. Itulah adik-adik perhitungan bilangan cacah. Mudah bukan? Ustazah yakin adik-adik pasti bisa mengerjakannya. Itulah adik-adik pelajaran tematik pada sesi kali ini. Adik-adik semuanya, ada tugas di rumah ya untuk pelajaran tematik pada sesi kali ini. Mengerjakan soal pilihan ganda pada halaman 186, 187, dan 188. Cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.